Pagi, Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Apakah masih semangat untuk belajar? Semangat. Bagus. Nah, anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita akan menyerahkan diri kita kepada Tuhan. Dan untuk itu saya minta kepada Tofar untuk membawa kita dalam doa. Terpuji dan termuliakan nama Bapa di atas, nama Kerajaan surga. Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran-Mu pada siang hari ini. Pada nama Tuhan, hanya ilahi yang tidak sempurna ini, sempurnakanlah di dalam nama Anak-Mu Yesus Kristus dan penebus dosa-dosa kami. Amin. Nah, bagi anak-anak, sekarang Bapak akan mengecek tentang kehadiran kita. Apakah kita sudah hadir semuanya? Sudah. Tidak ada yang tidak hadir? Tidak. Nah, baik. Untuk itu, menurut anak-anak kami, mengapa dalam pembelajaran ini tentang bertumbuh menjadi dewasa perlu kita bahas? Menurut keluarga apa? Pak, Silakan. alasannya kenapa kita harus mempelajari tentang materi kedewasaan yaitu agar kita bisa mengetahui tentang yang baik dan yang jahat, agar kita tidak semena-mena melakukan perbuatan yang tidak baik terhadap sesama kita. Dan juga ketika kita telah mempelajari materi kedewasaan ini, kita bisa pribadi kita lebih baik lagi, dan juga kita akan tetap terkuat terhadap Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi itu saja menurut pendapat kami, Pak. Ya, terima kasih. Dan pertanyaan selanjutnya, apakah Tuhan berperan dalam setiap perkembangan kehidupan kita? Kami dari Provinsi 3 menyatakan Tuhan sangat berperan penting dalam perkembangan kehidupan kita. Karena tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa, makanya kita harus berserah dan menyerahkan diri kepada Tuhan. Ya, terima kasih. Nah, pertanyaan yang ketiga, bagaimana sikap remaja atau pemuda Kristen dalam mengkritisi tentang perilaku tidak mencerminkan kedewasaan? Ya. Sistem yang harus kita dasari di sini adalah kita harus rajin ke gereja dan kita menegur teman kita yang berbuat salah. Ya, terima kasih. Nah, artinya kalau sikap seorang remaja pemuda di situ adalah harus menegur. Artinya seorang remaja dan pemuda itu harus menjadi contoh dan teladan. Baik anak-anak, dalam materi ini sebelum kita masuk pada intinya, ada permainan yang Bapak kasih, yaitu menyanyikan lagu Kepala Kuda Lutut Kaki. Artinya ini kita menyanyikan lagu ini dengan gerak. Nah, jadi apabila nanti ada yang salah, maka anak-anak kami siap dulu ya. Ya, Pak. Hukumannya tidak berat, hukumannya hanya menyanyikan kembali lagu ini dengan melakukan gerak. Apakah bisa kita memulaikan? Bisa, Pak. Silakan berdiri. Kita nyanyi ya sambil melakukan gerakan kepala, pundak, lutut kaki. Kepala, tiga, ya. Pundak, lutut kaki. Kepala, pundak, lutut kaki. Daun telinga, mata, hidung, pipi. Kepala, pundak, lutut kaki. Nah, ada yang salah. Sudah salah teman kamu Christopher. Sekarang sesuatu tadi yang Bapak jelaskan dari awal, kalau ada yang salah, maka hukumannya itu Menyanyikan kembali dan melakukan gerak. Silakan Christopher. Kepala, pundak, lutut kaki. Kepala, pundak, lutut kaki. Daun telinga. Ya, terima kasih. Tepuk tangan buat ya, anak-anak silakan duduk. Nah, anak-anak, dalam pembelajaran ini yang akan kita pelajari hari ini adalah yang merupakan acuan yang bagi kita adalah tentang capaian pembelajaran. Di mana capaian pembelajaran itu yaitu peserta didik menganalisis pertumbuhan diri sebagai dewasa
melalui cara berpikir, berkata, dan bertindak. Nah, itu capaian pembelajarannya. Dan ada juga tujuan pembelajaran. Nah, salah satu tujuan pembelajarannya adalah mengembangkan perilaku sebagai pribadi yang terus bertumbuh menjadi dewasa. Yang perlu anak-anak kami ketahui adalah standar KKM. Anak-anak, sekarang kita masuk pada bagian intinya tentang pembelajaran, yaitu bertumbuh menjadi dewasa dalam segala aspek. Nah, anak-anak, yang perlu kita ketahui dalam materi ini adalah kedewasaan itu memiliki 6 aspek. Ya, yang pertama adalah kedewasaan dalam aspek secara fisik, kemudian dewasa secara intelektual atau kognitif, dan yang kelak dewasa secara emosional. Keempat, dewasa secara sosial. Yang kelima, dewasa secara moral. Dan yang terakhir adalah dewasa secara spiritual. Nah, anak-anak, dalam materi ini yang telah Bapak sampaikan tadi, menurut anak-anak kami, apa itu yang dikatakan dengan dewasa secara fisik? Nah, siapa yang bisa memberikan tanggapan? Ya, silakan. Menurut kami, ciri-ciri fisik secara dewasa yaitu bertambahnya tinggi badan, bertambahnya berat badan, dan suara mulai memberat. Ya, terima kasih. Itu dikatakan dengan dewasa secara Fisik. yaitu tinggi badan mulai Tambah. berat badan juga Tambah. bahkan bisa berotot. Nah, kemudian menurut anak-anak kami, apa itu yang dikatakan dengan dewasa secara spiritual? Siapa yang bisa memberikan tanggapan? Ya, silakan. Jadi bertambah ataupun dewasa secara spiritual yaitu kita sebagai pemuda Kristen yang taat pada agama, ke gereja, membaca Alkitab, dan selalu mengikuti persekutuan doa dalam organisasi yang ada di gereja. Sekian Pak. Ya, terima kasih lah. Nah, sekarang yang kita lakukan adalah satu kelompok. Artinya masing-masing kelompok nanti akan melakukan diskusi. Nah, setelah selesai anak-anak kami nanti berdiskusi, maka masing-masing kelompok akan menampilkan hasil diskusi. Ya, sekarang silakan anak kami berdiskusi ya. Baik anak-anak, apakah diskusinya sudah siap? Siap. Sudah ya? Kalau sudah siap, nah sekarang masing-masing kelompok akan menampilkan hasil diskusi kelompoknya, ya kan? Ya. Siapa yang mau tampil? Kelompok berapa? Kelompok Dua. Ya, silakan kelompok 2 untuk tampil. Baik, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami dari kelompok 2. Dewasa secara fisik, yaitu merujuk pada tercapainya tinggi badan dan berat badan yang cocok untuk yang dapat diperoleh bila makan dengan gizi yang cukup. Tidak terlalu kurang atau tidak berlebihan. Hal penting lainnya adalah mampu menyalurkan dorongan seksual secara sehat dan tepat. Jangan sampai ternyata memiliki fantasi seksual secara terus-menerus. Dari hasil diskusi kelompok 2, apakah ada kelompok lain yang bisa memberikan tanggapan atas hasil diskusi kelompok 2 tadi yang telah dipresentasikan? Ya, silakan. Baik, dari hasil presentasi dari kelompok 2 tentang kedewasaan. Kedewasaan itu bukan hanya didasari dengan perbuatan atau kualitas sehari, tapi di balik itu kita harus mendasarinya dengan iman dan kedewasaan. Sekian dari kami. Ya, terima kasih atas tanggapan yang telah diberikan oleh kelompok 4. Nah, artinya dalam diskusi yang telah ditampilkan tadi kelompok 2, maka bisa kita menyimpulkan bahwa kedewasaan itu ya,
terdiri dari beberapa aspek. Tetapi kedewasaan itu harus didasari dengan Iman. Baik anak-anak, sekarang dari materi yang telah Bapak jelaskan, sekarang anak-anak silakan membuat catatan kecil. Nah, artinya ini apa saja poin-poin yang muncul tadi pada materi yang telah kita bahas. Kalau sudah siap nanti diserahkan kepada Bapak ya. Ya, Pak. Ya, silakan. Nah, anak-anak, kalau sudah siap untuk membuat catatan kecilnya, nah sekarang silakan dikumpulkan ya. Biar Bapak periksa. Nah, baik anak-anak, terima kasih semuanya sudah membuat catatan kecil. Dan di sini ketika Bapak sudah periksa, anak-anak kami semuanya sudah melakukan yang terbaik. Tetapi ya, ada kelompok yang lebih baik, yang mendapat nilai yang bagus, yaitu kelompok 2. Jadi buat kelompok yang lain, silakan lebih semangat lagi, tingkatkan lagi cara belajarnya ya. Nah, anak-anak, sekarang setelah sudah nanti selesai materi ini akan yang kita bahas minggu depan adalah pada pertemuan berikutnya tentang bagaimana pesan Alkitab terhadap pertumbuhan dewasa. Nah, untuk itu dalam materi ini yang menjadi refleksi bagi kita adalah baik untuk anak-anak kami dan begitu juga untuk Bapak. Nah, untuk itu, untuk refleksi bagi anak-anak kami nanti saya akan membagikannya dan silakan diberikan alasannya. Begitu juga dalam refleksi terhadap Bapak. Nah, jadi yang menjadi refleksi pada Bapak adalah apakah pada saat Bapak tadi menyampaikan materi ini, apakah bisa tercapai tujuan pembelajaran? Bagaimana menurut anak-anak kami? Ya. Pada pembelajaran pada hari ini Pak, materinya sangat tercapai dan juga kami bisa melakukan apa yang telah disampaikan Bapak terhadap kami tentang pertumbuhan dewasa. Jadi materi pada hari ini sudah tercapai Pak, dan kami juga berterima kasih kepada Bapak telah memberikan kami pembelajaran tentang kedewasaan ini Pak. Jadi sekian dan terima kasih. Ya, terima kasih buat anak-anak kami semuanya. Jadi kembali saya simpulkan bahwa pada materi hari ini adalah dalam bertumbuh menjadi dewasa ada 6 aspek, yaitu aspek fisik, dewasa secara intelektual atau kognitif, dewasa secara emosi, dewasa secara sosial, dewasa secara pengetahuan, dan dewasa secara spiritual. Nah, baik anak-anak, sampai di sinilah pembelajaran kita hari ini, dan sebelum kita mengakhirinya, saya minta kepada anak kami yang bernama Yaswan untuk menutup kita dalam doa. Silakan. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang bertata di atas kerajaan surga, puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu, di mana Kau telah menolong kami dari tadi kami mulai kegiatan proses pembelajaran kami hingga sampai kami mengakhiri proses pembelajaran ini. Ya Tuhan, hanya inilah yang tidak sempurna ini, sempurnakannya ia di dalam diri nama anak Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Amin. Ya, anak-anak, sampai di sini pertemuan kita hari ini. Minggu depan kita ketemu lagi ya.